Ulang-ulang aja nganggo panggilan. Menyesal. Selamat pagi Bu Tuti, saya Hindra Jagaditaya Cahya Putra akan melakukan debat bersama kelompok saya. Kelompok saya diantaranya ada di deskripsi di bawah. Jadi saya akan langsung debat dimulai dari saya dan Saki. And the word begin. Dah. Bukaan dulu. Oke. Jadi saya dari tim afirmasi akan menyampaikan latar belakang permasalahannya masalah pendidikan ya, infrastruktur. Jadi latar belakang permasalahan pada mosi kali ini itu adalah dana pendidikan yang diprioritaskan buat pembangunan infrastruktur dalam negeri. Jadi definisi dari infrastruktur ini adalah penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan. Dalam proses pendidikan ini sangat diperlukan infrastruktur yang memadai buat mendukung pendidikan yang diperlukan gitu, yang berkualitas itu diperlukan gitu. Nah, definisi beasiswa itu adalah tunjangan yang diberikan kepada pengajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya pelajaran. Filenya mana ya? Sebagai tim afirmasi, pendirian kami ini jelas. Kami menyetujui mosi tersebut karena kenapa aku menyetujui itu karena bagaimanapun yang namanya pendidikan itu kita kan sekolah itu di bagian sistemnya itu di lapangannya kan. Kita butuh penunjangnya kayak misalnya untuk kita mau ada mapel IT, otomatis kan kita butuh komputer. Yang itu kan pasti butuh biaya segala macam gitu kan. Jadi ya memang nggak bisa dipungkirin, memang infrastruktur dan manufacture itu dibutuhkan juga dalam hal pendidikan, apalagi termasuk juga SDM-nya yang buat mendukung penyampaian materi ke murid, ke siswa itu lebih jelas gitu. Jadi menurut saya memang mau nggak mau kita harus move on, harus tahu bahwa memang kalau kita nggak menggunakan pendidikan, kita tidak menggunakan biaya untuk infrastruktur, kita nggak kembangin, ya pendidikan kita bakalan stuck di situ-situ aja. Walaupun juga di satu sisi nggak cuman kita dari biayanya sama infrastrukturnya doang ya, cuman kita juga harus punya sistem, kita harus membuat sistem yang itu lebih efektif, yang bisa bikin anak murid itu mereka lebih bisa menerima pelajaran dengan baik dan mereka bisa menerapkannya dan terpakai untuk di kehidupan mereka sehingga mereka bisa memaksimalkan ilmu yang mereka punya gitu. Jadi kalau menurut saya memang infrastruktur itu penting dan juga membangun sistem itu juga penting. Seperti itu. Saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, kami serempak tidak menyetujui dengan mosi tersebut yang mengatakan Dewan ini akan memprioritaskan dana pendidikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dalam negeri dibandingkan mendanai beasiswa ke luar negeri. Sebagai tim lawan, pendirian kami jelas. Kami menentang mosi tersebut. Kita hidup dan tinggal di Indonesia, yang dimana Indonesia adalah negara berkembang. Negara berkembang pastinya akan terus berusaha untuk meningkatkan tingkatan menjadi negara maju yang tentunya stabil dalam bidang apapun, terutama ekonomi. Pada mosi ini adalah memprioritaskan dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Di Indonesia, dana pendidikan yang diberikan dari APBN adalah 20%. Tentu itu merupakan dana yang besar. Namun negara kita ini berkepulauan yang tentunya banyak sekali sekolah-sekolah di negara ini, dari tingkat SD, SMP, SMA, dan universitas. Tentunya untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di negara ini memerlukan dana yang sangat besar. Dalam hal ini, dana yang telah disediakan oleh APBN sebaiknya digunakan untuk beasiswa ke luar negeri. Mengapa demikian? Karena dengan adanya beasiswa ke luar negeri, dana yang dikeluarkan tidak sebesar dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan karena adanya kerjasama antar dua negara tersebut. Dana yang dikeluarkan juga akan dibagi, tidak hanya dikeluarkan oleh salah satu pihak saja. Selain itu, beasiswa ke luar negeri ini memiliki keuntungan untuk negara. Keuntungannya adalah kita dapat memberikan peluang untuk menambahkan wawasan baru kepada generasi muda yang belajar ke luar negeri tanpa harus mengeluarkan uang yang besar ataupun mengeluarkan uang sebesar pun. Hal ini adalah hal yang positif karena selain memberi wawasan lebih luas, juga dapat membantu anak-anak atau orang dewasa yang menginginkan untuk belajar di luar negeri. Tujuan kami adalah untuk meluaskan wawasan pendidikan
dan memanfaatkan dana pendidikan dengan sebaik-baiknya, yaitu menggunakan dana yang pastinya akan menguntungkan negara dalam hal pendidikan yang akan didapat jika beasiswa ke luar negeri diprioritaskan. Saya memiliki beberapa bantahan untuk tim afirmasi. Bantahan pertama, tim afirmasi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dalam negeri dapat meningkatkan kualitas pendidikan dalam negeri. Kami tidak menyetujui hal tersebut karena meningkatkan kualitas pendidikan dalam negeri tidak hanya didapatkan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, namun dapat juga melalui beasiswa ke luar negeri yang bertujuan mengirim anak bangsa ke luar negeri untuk belajar di sana dan mendapatkan wawasan pendidikan yang jauh lebih luas. Terbukti dengan adanya beasiswa ke luar negeri, orang-orang yang lulus dari sana dapat memberikan cara pelajaran baru dalam menjawab soal seperti jawab cepat, menghitung cepat, sejarah yang lebih luas, dan lain-lain. Hal ini adalah yang pastinya akan menguntungkan negara, yang pastinya akan menghasilkan hasil yang baik untuk negara dalam bidang pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan justification yang telah kami buat, yaitu beasiswa ke luar negeri lebih dibutuhkan karena dapat menguntungkan negara. Mengapa demikian? Karena dengan adanya beasiswa ke luar negeri, anak-anak atau orang dewasa yang belajar di sana akan menambahkan wawasan yang cakupannya lebih luas. Hal itu dapat membawa keuntungan untuk negara ketika mereka sudah lulus dari pendidikan di sana. Mereka pasti akan dicari oleh perusahaan untuk bekerja di perusahaan tersebut ataupun universitas untuk mengajarkan ilmu-ilmu baru yang didapatnya saat belajar di luar negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan urgensi yang telah kami buat, yaitu jika beasiswa ke luar negeri diperbanyak, maka para mahasiswa atau mahasiswi dapat lebih banyak relasi dari luar negeri. Dengan adanya relasi tersebut dapat memberi dampak yang positif. Selain menambah teman, meluaskan siklus pertemanan yang lebih luas, kita juga dapat wawasan baru. Dan selain itu kita juga dapat belajar tentang budaya mereka langsung dari orang aslinya. Sehingga dapat diambil garis besarnya bahwa beasiswa ke luar negeri lebih membawakan dampak yang positif serta dapat menguntungkan negara. Terima kasih. Udah gitu toh. Sekian dari kami, terima kasih. Saya di sini sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi. Saya memiliki beberapa bantahan untuk tim oposisi. Tim oposisi mengatakan bahwa beasiswa ke luar negeri lebih dibutuhkan karena dapat menguntungkan negara. Kami tidak menyetujui hal tersebut karena memang tidak dipungkiri jika pendidikan luar negeri lebih berkualitas. Tetapi saya juga akan membantah jika mayoritas mahasiswa Indonesia dikirimkan untuk ulangi ya guys. Oke. Saya di sini sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi. Saya memiliki beberapa bantahan untuk tim oposisi. Tim oposisi mengatakan bahwa beasiswa ke luar negeri lebih dibutuhkan karena dapat menguntungkan negara. Kami tidak menyetujui hal tersebut karena memang tidak dipungkiri jika pendidikan di luar negeri lebih berkualitas. Tetapi saya juga akan membantah jika mengirimkan mayoritas mahasiswa Indonesia. Karena itu bisa membuat ekonomi Indonesia bengkak, sedangkan untuk mengembangkan pendidikan kita juga membutuhkan biaya yang besar. Penyebabnya jika kita lebih memfokuskan pembangunan pendidikan ke luar negeri, belum tentu pendidikan di Indonesia akan maju. Untuk menghindari penyebab tersebut, kita dapat menggunakan dana pendidikan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan argumen dampak yang kami buat. Yang pertama, pembangunan ini akan lebih memperbesar kemungkinan muncul bibit unggul dari negara langsung. Yang kedua, jika pemerintah lebih memfokuskan ke infrastruktur pendidikan, maka memperbesar kemungkinan setiap wilayah akan memiliki sekolah yang berkualitas. Yang ketiga, masyarakat yang terpelosok akan lebih mudah mendapatkan ilmu yang lebih berkualitas dan sekolah yang memadai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak yang diberikan dari argumen kami dapat memberi dampak yang positif bagi negara.
saya di sini sebagai pembicara kedua dari tim oposisi akan menjelaskan argumen-argumen dampak yang telah kami buat. Namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa bantahan untuk tim afirmasi. Tim afirmasi mengatakan jika pemerintah lebih memfokuskan ke infrastruktur pendidikan, maka memperbesar kemungkinan setiap wilayah akan memiliki sekolah yang berkualitas. Kami tidak menyetujui hal tersebut, karena belum tentu dengan dana tersebut pemerintah dapat menyampaikan dengan cepat ke sekolah-sekolah yang terpencil, dan dana tersebut belum tentu digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan pendidikan dan fasilitas mereka. Yang kedua, tim afirmasi mengatakan bahwa pengembangan ini akan lebih memperbesar kemungkinan muncul bibit unggul dari negara langsung. Kami tidak menyetujui hal tersebut, karena mahasiswa atau mahasiswi yang berasal lulusan dari luar negeri juga merupakan bibit unggul. Selain itu, belum tentu dari siswa atau siswi juga mau memanfaatkan pendidikan yang maju ini dengan baik. Lalu saya akan menyampaikan argumen-argumen dampak yang telah kami buat. Yang pertama, pendidikan yang didapatkan lebih besar cakupannya. Yang kedua, mereka mendapatkan pendidikan di luar negeri yang lebih berkualitas. Yang ketiga, mempermudah kerjasama antar universitas luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama, saya akan menjelaskan argumen yang pertama, yaitu pendidikan yang didapatkan akan lebih luas cakupannya. Hal tersebut dapat terjadi karena fasilitas yang mereka dapatkan dari universitas luar negeri lebih maju, dan mereka juga diberi keleluasaan dalam mendapatkan ilmu dari perpustakaan yang universitas miliki. Yang kedua, mereka mendapatkan pendidikan di luar negeri yang lebih berkualitas. Hal tersebut dapat terjadi karena negara tersebut lebih maju dan perkembangan teknologinya sudah jauh mengungguli negara kita. Tentu dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa lulusan dari luar negeri pikirannya akan lebih maju. Yang ketiga, mempermudah kerjasama antar universitas luar negeri dan dalam negeri. Hal tersebut dapat menjadikan universitas dalam negeri menjadi berkembang karena kerjasama tersebut. Juga kerjasama antar negara akan terbangun dalam hal tersebut. Karena kerjasama tersebut dalam berbagai aspek, negara akan lebih mudah berkembang dan hal tersebut lebih mudah dikerjakan dalam jangka pendek. Dan sekali lagi saya menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan mosi yang mengatakan Dewan itu memprioritaskan dana pendidikan untuk infrastruktur pendidikan dalam negeri daripada beasiswa ke luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Tas dulu ya. Udah. Ini kalau ada like nih. Aku nang gowo. Lah aku mek gowo masih ngomong ya, rasi itu. Gue udah minta tolong kok. Ora enak enggak repot. Jir. Kenapa kita ya? Yuk. Ayo Zak. Tenang sak aku juga. Udah belum, ya? Situasi kayak kamu. Kok tak ya? Lakuin baik. Hai guys. Tas. Tas-tasnya gede banget. Yuk. Silakan. Udah. Zaki, Diwa, and action. Saya di sini sebagai pembicara 3 dari tim afirmasi. Memiliki beberapa bantahan untuk tim oposisi. Tim oposisi mengatakan bahwa pendidikan yang diberikan di luar negeri lebih berkualitas. Kami tidak menyetujui hal tersebut karena memang pendidikan di luar negeri lebih berkualitas ketimbang negara kami. Apalagi negara kita tertinggal 128 tahun sistem pendidikannya ketimbang negara-negara lain. Tetapi negara kita memiliki berbagai macam kebudayaan yang mau tidak mau kita harus kembangkan. Karena keragaman budaya inilah yang membuat negara kita kaya, negara kita menonjol, dan negara kita mempunyai ciri khas tersendiri. Dan kita tidak bisa meninggalkan itu.
Sekarang, perkenankanlah saya untuk menegaskan ulang poin-poin penting yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama kami. Pertama, pembicara pertama kami mengatakan jika pengembangan dilakukan, maka pendidikan kita dapat menyaingi luar negeri dan dapat menarik para pelajar dari luar negara. Hal ini pastinya menguntungkan negara kita untuk meningkatkan tingkatan negara kita dari negara berkembang menjadi negara yang maju. Dan dapat menarik minat para pelajar dari luar negeri dan dapat menjalin hubungan antara negara sehingga hal tersebut dapat membawa dampak positif untuk negara kita. Kedua, pembicara pertama kami mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dalam negeri meningkatkan kualitas pendidikan dalam negara. Hal ini merupakan keuntungan untuk negara kita. Dengan hal tersebut, negara kita dapat menstabilkan kualitas pendidikan dengan rata-rata yang tinggi dan memberikan kualitas yang baik pendidikan untuk anak bangsa negara kita. Yang ketiga, dampak positif dari hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pendidikan dalam negeri kita dengan rata-rata yang tinggi. Justifikasi kami juga lebih unggul karena kami menjelaskan beberapa poin yang penting, yaitu 1. Pendidikan kita dapat menyaingi luar negeri dan menarik minat para pelajar dari luar negeri ke negara kita. 2. Pembangunan infrastruktur dalam negeri meningkatkan kualitas pendidikan dalam negara kita. Proposal kami lebih efektif karena dapat memberikan keuntungan banyak untuk negara kita. Dan proposal kami lebih eksklusif karena poin-poin yang kita bawakan memberikan solusi untuk negara kita dalam bidang pendidikan. Jadi kesimpulannya adalah dari sini dapat kita simpulkan bahwa tim kami memberikan poin-poin penting yang tentunya poin tersebut dapat memberikan dampak yang positif untuk negara dalam bidang pendidikan. Sekian dari proposal yang kami bawakan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Oke. Saya di sini sebagai pembicara 3 dari tim oposisi. Saya memiliki beberapa bantahan untuk tim afirmasi. Tim afirmasi mengatakan bahwa masyarakat terpelosok akan lebih mudah mendapatkan ilmu lebih berkualitas dan sekolah yang lebih memadai. Kami tidak menyetujui hal tersebut karena dengan memfokuskan infrastruktur pendidikan dalam negeri secara merata akan membutuhkan dana yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena negara kita merupakan negara kepulauan, sehingga akan banyaknya sekolah-sekolah di negara kita dari tingkatan SD, SMP, SMA, dan universitas tentunya akan mengeluarkan dana. Sehingga itu merupakan dampak yang tidak baik untuk penggunaan dana yang disediakan oleh negara kita sendiri. Sekarang saya akan menegaskan ulang poin-poin penting yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama kami. Pembicara pertama kami mengatakan jika beasiswa luar negeri diperbanyak maka para mahasiswa dapat banyak relasi dari luar negeri. Hal ini tentunya membawa dampak positif untuk negara. Mengapa demikian? Karena dengan adanya relasi tersebut dapat memberi wawasan baru untuk anak bangsa serta siklus pertemanan yang lebih luas dan dapat belajar tentang budaya mereka langsung dari orang aslinya. Sehingga itu merupakan dampak yang positif untuk negara dan anak bangsa. Urgensi kami lebih banyak poin-poin positif untuk negara, yaitu dengan adanya beasiswa tersebut, orang-orang yang mendapatkan beasiswa dapat memiliki sirkul pertemanan yang lebih luas dan relasi yang besar. Ya, hal ini benar. Karena anak-anak atau orang dewasa yang lulusan dari sekolah di luar negeri tersebut dapat memberikan pendidikan wawasan yang baru serta cakupan yang lebih luas. Hal tersebut tentunya menguntungkan untuk negara dalam meningkatkan pendidikan negara kita. Justifikasi kami juga lebih unggul karena kami menjelaskan beberapa poin penting, yaitu pertama, beasiswa ke luar negeri dapat menguntungkan negara. Yang kedua, dana yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Proposal kami lebih efektif karena poin-poin yang diberikan dapat menjadi dampak positif untuk negara. Dan proposal kami lebih eksklusif karena kita memiliki poin-poin penting yang sudah dibacakan oleh pembicara 1 dan 2, dan poin tersebut merupakan solusi yang terbaik untuk negara kita yang merupakan negara berkembang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tim kami memberikan poin-poin penting yang bertujuan untuk menguntungkan negara dan solusi untuk meningkatkan tingkatan negara berkembang menjadi negara yang lebih maju. Sekian dari proposal yang kami bawakan. Jika ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Yeay! 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Yeay! Maaf.
Telepon lagi ya kan. Ye, Bu Tuti, kita sudah selesai Bu Tuti. Terima kasih.